Selamat siang teman-teman semua. Siang. Ya, hari ini Coach Ken akan mengadakan sharing session. Temanya tentang attracting success. Jadi bagaimana kita menarik kesuksesan datang ke kita. Pada tahun 1987 ada sebuah maskapai penerbangan namanya Eastern Airlines. Pilotnya namanya Henry Dempsey. Dia mengadakan sebuah penerbangan dari kota A ke kota B. 10 menit pertama pas dia udah take off, 10 menit, berarti sudah tinggi ya. Tiba-tiba bunyi warning dari kokpitnya bahwa pintu belakang itu nggak bener. Dia jalan ke belakang, pilot ini jalan ke belakang, dan tiba-tiba turbulensi dan dia terlempar keluar. Jadi tiba-tiba pesawat itu tekanannya berkurang jauh. Co-pilot ngeliat, wah panik. Co-pilotnya panik dan dia telepon tim SAR. Henry Dempsey jatuh di koordinat sekian, tolong dicari. Dan pesawat melakukan landing secara darurat. Jadi langsung mendarat. Dalam waktu, dari dia telepon sampai mendarat sekitar waktu 10-15 menit. Dan ternyata pas sudah mendarat pesawatnya, tim SAR sudah berangkat. Ambulans udah pada nunggu segala macam. Kan darurat kondisinya. Ternyata Henry Dempsey masih bergelantungan. Dia masih ada di pintu pesawat, dia pegangan. Kenapa? Banyak orang wawancarain Henry Dempsey. Kenapa Anda masih kuat bergelantungan selama 10 menit di ketinggian yang lumayan wow dan Anda nggak nyerah? Henry Dempsey jawabannya cukup simple. Dia bilang, saya takut mati. Cuman itu jawabannya, saya takut mati. Jadi saya sebisa mungkin saya pegang itu pintu. Sebisa mungkin saya bertahan. Nah, pola seperti ini teman-teman ternyata banyak terjadi sama orang-orang yang sudah berhasil. Banyak orang-orang berhasil, karena mereka punya rasa fear. Kalau kita tahu banyak yang disorot oleh media, orang yang dari nol tadinya, terus bisa tiba-tiba melejit begitu tinggi dalam kurun waktu tertentu. Disorot media karena tadinya dia nggak punya apa-apa, terus sekarang dia punya banyak. Apa yang mereka rasakan sebenarnya? Saya banyak ngobrol, saya banyak wawancara. Mereka bilang ya karena saya punya fear. Saya nggak mau hidup saya sama seperti ini aja. Saya mau berubah. Saya mau apa teman-teman? Berubah. Saya mau punya hidup yang lebih baik. Nah, ini contoh orang yang berhasil dari nol. Tapi ternyata banyak juga orang di luar sana, dia bilang, ya wajar lah. Dia berhasil karena dia tadinya nggak punya apa-apa. Jadi dia pengen punya banyak. Dia berusaha sekeras mungkin, semati-matian mungkin, supaya dia punya. Tapi ternyata, orang yang sama, dia bilang, wajar lah. Terus dia orang yang sama ngelihat orang yang sudah kaya karena dia memang anak orang kaya. Terus dia bilang, ya wajar lah. Si A anak orang kaya, jadi wajar kalau dia hidupnya berkelimpahan. Lah kalau saya hidupnya menengah-menengah aja, dari keluarga-keluarga biasa, ya udah saya hidupnya biasa-biasa aja. Saya nggak usah berusaha seperti mereka, saya hidup biasa-biasa aja. Kira-kira banyak nggak teman-teman ketemu orang yang kayak gitu? Banyak banget. Nah akhirnya mereka nggak jadi apa-apa. Mereka ya udah hidupnya begitu aja. Nah itu yang sering dikatakan. Jadi kesuksesan sebenarnya sangat benci dengan orang yang terima dengan keadaan. Kalau orang seperti ini tadi dia pasrah, nah, kesuksesan bisa dijamin tidak akan mencapai ke dia. Sekarang pertanyaannya, orang mau berhasil, orang mau sukses. Tapi apa itu sukses? Apa itu sukses? Ketika kita melihat orang yang sudah jauh lebih berhasil, terus wah dia hebat banget ya, kita mau tiru gayanya. Kita beli barang-barang mahal, padahal kita nggak sukses. Kita namanya boncos, namanya kita kantongnya bolong. Nah di situ hal yang membedakan teman-teman. Jadi kalau kita melihat orang berhasil, kita tiru bukan gayanya, bukan gaya hidupnya, tapi prosesnya, tapi caranya yang kita tiru. Nah untuk bisa sukses kita harus tahu tujuannya apa. Sebenarnya arti sukses adalah mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita raih? Kalau enggak, kita akan muter-muter. Kita akan nggak tahu ini apa sih yang mau kita kerjakan. Kita kerja mati-matian, kita rajin. Karena sukses mencintai orang yang rajin. Kita rajin, tapi kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Akhirnya, ngatung. Jadi orang-orang biasa lagi, kenapa? Aduh, gue capek nih, gue udah usaha. Tapi kok sama-sama aja. Tapi kok gini-gini aja. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Nah, kita harus set goal. Kita harus cari tahu tujuan kita secara spesifik. Waktunya kita harus jelas. Ini kapan nih mau tercapainya? Spesifik.
definisi spesifik itu kita tahu persis apa yang mau kita capai. Supaya goal-goal besar, ketika kita udah tahu mau mencapainya, kita pecah kecil-kecil langkah-langkahnya. Step dari mana, kemana, sampai kita tahu ke titik itu. Nah, itu yang sering diajarkan tentang setting goal. Tapi di sini yang mau saya sampaikan bahwa untuk mencapai tujuan, kita perlu namanya kekuatan. Untuk mencapai tujuan harus ada usaha, betul? Udah ada usaha, berarti ada tenaga yang keluar, ada kekuatan yang keluar. Kita harus cari dulu, sebenarnya kekuatan kita apa? Kalau kita nggak tahu kekuatan kita apa, kita bakal ngerjain banyak hal di luar sana, padahal kita sendiri punya sebenarnya potensi, kita punya kekuatan untuk ngerjain hal yang ini kekuatan saya untuk mencapai sukses saya sendiri. Kalau kita nggak tahu kekuatan kita akan lihat, oh dia sukses dengan seperti itu, kita akan ikutin. Padahal, strength-nya beda. Paham ya? Strength-nya beda. Nah, kalau udah tahu kekuatan gimana? Orang ada juga yang udah tahu kekuatan, dia udah setting goal, tapi dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini tipe-tipe orang biasa juga. Tipe-tipe orang biasa, mereka nggak bisa komitmen. Untuk mencapai sukses, attracting success, yang paling penting adalah komitmen. Komitmen itu maksudnya apa? Kita mau mengerjakan apapun yang terjadi. Bagaimana cara supaya bisa komitmen? Ada yang namanya reward and punishment. Ada yang namanya reward and punishment. Maksudnya punishment gimana? Kalau contoh tadi cerita Henry Dempsey, dia takut mati. Dia pegangan 10 menit, 15 menit untuk sampai ke darat, baru dia turun. Karena dia takut, dia sengsara. Jadi dia takut dengan punishment, maka dia pegangan, dia tahu rewardnya adalah dia hidup. Nah, ini yang pola yang sama yang dilakukan oleh orang-orang berhasil. Termasuk saya melakukan ini dari beberapa tahun yang lalu. Kita setting goal, kita set rewardnya apa, ketika saya mencapai posisi tertentu, saya memberikan reward kepada diri saya. Tapi kalau saya nggak melakukannya, seringkali karena kita malas, kita kasih punishment ke diri kita sendiri. Punishment yang simple. Hukum setrap, misalkan berdiri 5 menit. Nah, itu kan kita berasa, waduh, nggak enak ya berdiri kayak di sekolah, dihukum. Nah, itu kita melatih diri kita, dan dengan kita melatih diri kita, komitmen, success will come to us. Sekian sharing saya hari ini, teman-teman semua. Saya harap kalian semua bisa menemukan kekuatan. Untuk kekuatan, saya biasanya cerita di seminar saya yang namanya Berani Sukses di Usia Muda. Tapi kali ini, saya nggak cerita tentang itu, tapi saya pengen teman-teman semua untuk berhasil di kehidupan kalian, setting goal, komitmen, dan kasih reward and punishment buat kalian. Tentunya teman-teman semua harus action. Sekian dari saya, selamat siang, salam terobosan. Thank you.